Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rendika Valeri selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Perkenalkan, nama saya Mariati dengan NPM 2018 14500 941 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Perilaku Siswa di Sekolah, Studi Kasus pada Keluarga Broken Home Siswa SDN Mustika Jaya 6. Seminar proposal ini terdiri dari 3 bab, yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua landasan teori, kerangka berpikir dan penelitian yang relevan, bab ketiga yaitu metode penelitian. Bab 1 pendahuluan. Di dalam bab 1 terdapat beberapa subbab, yaitu A. Latar belakang. Seorang anak merupakan anugerah yang harus dijaga dan dibimbing dengan baik. Setiap anak memiliki perilaku yang berbeda-beda dengan anak yang lainnya. Hal ini yang menjadikan anak tersebut menjadi spesial. Bahkan tidak jarang setiap anak akan mengubah perilakunya sesuai dengan lingkungannya. Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku dan sikap anak. Salah satunya adalah kondisi keluarga. Tidak luput dari kenyataan yang ada bahwa sekarang maraknya anak dengan keluarga broken home. Keluarga broken home ini bisa menjadi faktor positif ataupun negatif tergantung bagaimana anak tersebut menyikapinya. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis mengambil beberapa identifikasi masalah, yaitu macam-macam perilaku sosial, 2. Faktor yang mempengaruhi perilaku sosial, 3. Bentuk dan jenis perilaku sosial, 4. Pengertian keluarga broken home dan anak broken home, 5. Faktor yang menyebabkan terjadinya broken home, 6. Fase anak broken home, 7. Dampak keluarga broken home. Batasan masalah. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, untuk lebih memperjelas dan memberikan arahan yang tepat, maka dalam penelitian kali ini penulis membatasi masalah pada perilaku sosial siswa SDN Mustika Jaya 6 dengan studi kasus keluarga broken home. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan sebelumnya, maka di sini peneliti merumuskan masalahnya yaitu pengaruh keluarga broken home pada perilaku anak sebagai siswa di sekolah. Tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian kali ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dipilih, yaitu mengetahui perilaku sosial siswa di sekolah dengan latar belakang keluarga broken home. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis yaitu penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti lain. Yang kedua, penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya ada manfaat praktis, dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, bagi mahasiswa, terpenuhinya salah satu syarat dalam menyelesaikan skripsi. Yang kedua, sebagai mahasiswa yang akan bergelar sarjana pendidikan, diharapkan mampu mengetahui perilaku siswa di sekolah dan penyebab-penyebab perilaku siswa di sekolah. Yang kedua, ada bagi pembaca. Dengan adanya penelitian ini menambah ilmu pengetahuan dan menjadi masukan bagi guru maupun calon guru untuk memahami perilaku siswa di sekolah. Yang ketiga, bagi peneliti lain, sebagai informasi pengetahuan dalam mempelajari lebih jauh tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan referensi pada penelitian yang akan datang. Sistematika kepenulisan. Bab 1 pendahuluan. Bab ini peneliti akan menguraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika kepenulisan. Bab 2, landasan teori, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang landasan teori berdasarkan data-data yang akurat, hasil penelitian yang relevan, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir. Bab 3, metodologi penelitian. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang
tempat dan waktu penelitian, desain penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. 2. Di dalam bab 2 terdapat beberapa sub lagi. Yang pertama adalah landasan teori. A. Hakikat anak broken home. 1. Pengertian anak. Anak adalah keturunan yang memiliki status dari suatu keluarga berjenis kelamin laki-laki atau perempuan yang sudah mengalami pubertas ataupun belum mengalami pubertas. Yang kedua ada pengertian keluarga. Keluarga adalah suatu unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan anggota keluarga lainnya yang berkumpul dan tinggal dalam suatu rumah tangga karena adanya pertalian darah atau ikatan perkawinan atau adopsi, yang mana antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya saling ketergantungan dan berinteraksi setiap hari, serta setiap anggota menjalani perannya masing-masing. Pengertian broken home dan anak broken home. Keluarga broken home pada dasarnya tidak hanya terbatas pada ranah perceraian saja, akan tetapi hal lain seperti jarang berada di rumah, kesibukan keluarga, dan tidak berinteraksi antara satu sama lainnya, itu termasuk ke dalam deretan keluarga broken home. Faktor penyebab terjadinya keluarga broken home. Yang pertama, egoisme. Yang kedua, kurang atau putusnya komunikasi. Yang ketiga, masalah pendidikan. Yang keempat, masalah kesibukan. Yang kelima, kemungkinan munculnya pertengkaran. Yang keenam, terjadinya konflik di lingkungan keluarga. Yang ketujuh, masalah ekonomi. Yang kedelapan, jauh dari agama. Yang kesembilan, anak yang bersedih. Sebab-sebab terjadinya keretakan dalam keluarga terdiri dari dua hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu beban psikolog, taksiran dan perlakuan terhadap perilaku marah-marah, kecurigaan suami atau istri, sikap egoistis dan kurang demokratis. Lalu faktor eksternalnya adalah campur tangan pihak ketiga dalam masalah keluarga, pergaulan yang negatif anggota keluarga, kebiasaan istri bergunjing, dan karena adanya kebiasaan berjudi. Situasi kondisi pribadi dan sosial pada keluarga broken home. Sebagai korban, tentunya anak-anak akan merasakan hal yang tidak mengenakan. Perasaan ini akan terus berkembang. Pada fase remaja di mana jiwa sedang bergelora, perasaan bercampur aduk menjadi satu, baik depresi, marah, benci, kesal, kecewa, sakit hati, bingung, dan merasa terbuang. Hal ini tergantung pada sikap dan perilaku anak tersebut. Jika ia berhasil mengarahkan ke arah positif, berarti dia berhasil mengurangi, bahkan menghilangkan perasaan tersebut. Bila sebaliknya, dia gagal. Fase anak broken home. Anak broken home terbagi menjadi 4 fase, yaitu fase pertama, perpecahan keluarga dan kematian cinta kasih di keluarga. Fase kedua yaitu keterasingan, kekosongan, dan kesendirian seorang anak korban broken home. Fase ketiga yaitu fase pertumbuhan kedewasaan, saat korban broken home memiliki rasa memberontak dan ingin balas dendam. Fase keempat yaitu fase kedewasaan, saat korban broken home mulai menemukan bahwa pelarian protes ketidakikhlasan bukanlah jalan keluar. Dampak keluarga broken home bagi anak. Yang pertama ada dampak bagi psikologis anak, yaitu berupa kecemasan, kemarahan, apati, gangguan kognitif, dan gangguan psikofisiologis. B. Hakikat perilaku. Pengertian perilaku. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, tertawa, menangis, kuliah, membaca, dan sebagainya. Perilaku sosial. Segala aktivitas manusia yang merupakan bentuk respon terhadap interaksi yang terjadi. Perilaku dapat terwujud dalam gerakan atau sikap dan ucapan. Perilaku seseorang terjadi disebabkan adanya berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Faktor-faktor pembentuk perilaku sosial. Yang pertama ada perilaku dan karakteristik orang lain. Jika seseorang bergaul dengan karakter
santun, ada kemungkinan besar dia menjadi santun. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua ada proses kognitif. Ingatan dan pikiran yang memuat ide-ide, keyakinan, dan pertimbangan yang menjadi dasar kesadaran sosial yang berpengaruh pada perilakunya. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Orang dari daerah pantai atau pegunungan yang terbiasa keras, maka perilaku sosialnya keras pula di lingkungan masyarakat. Bentuk dan jenis perilaku sosial ditunjukkan oleh sikap sosialnya, sedangkan sikap sosialnya dinyatakan oleh cara kegiatan yang sama dan berulang terhadap objek sosial yang menyebabkan terjadinya cara tingkah laku yang dinyatakan berulang terhadap salah satu objek sosial. Karakteristik siswa terbagi menjadi 6, yaitu perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan bicara, perkembangan emosi, dan perkembangan sosial. B. Penelitian yang relevan. Yang pertama ada skripsi oleh Ignatius Hanung Listiono tahun 2017 dengan judul Analisis Minat Belajar Anak Broken Home di Sekolah, Studi Fenomenologi pada 4 anak didik Broken Home. Yang kedua ada penelitian Ari Sulistian 2017 dengan judul Penciptaan Karya Seni. Yang ketiga ada penelitian Mariono yang berjudul Perilaku Sosial Anak Broken Home di Lingkungan Sekolah, Studi di SDN Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Yang keempat ada skripsi Pandu Setiawan tahun 2015 dengan judul Perilaku Sosial Siswa Ekstrakurikuler Karate di Sekolah Dasar Kristen Bina Harapan Purbalingga. Yang kelima ada skripsi dari Isnaini Rahmawati tahun 2017 dengan judul Identifikasi Perilaku Sosial dalam Pembelajaran Penjas Orkes pada siswa kelas 3 SDN Mino Martani, Kabupaten Sleman. Kerangka berpikir. Hakikat perilaku sebagai variabel X dan hakikat anak broken home sebagai variabel Y. Bab 3. Di dalam bab 3 terdapat beberapa subbab, yaitu A. Waktu dan tempat penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di SDN Mustika Jaya 6 dengan waktu penelitian November 2020 hingga Maret 2021. Desain penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat deduktif, dan hasil penelitian bersifat kualitatif, lebih menekankan makna daripada generalisasi. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai analisis perilaku siswa di sekolah, studi kasus keluarga broken home SDN Mustika Jaya 6. Objek penelitian. Objek penelitian merupakan suatu kondisi yang menggambarkan atau menerangkan suatu situasi dan sasaran yang diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu objek. Objek penelitian yang diambil oleh penulis adalah perilaku siswa di sekolah, studi kasus keluarga broken home siswa SDN Mustika Jaya 6. Metode pengumpulan data. Di sini penulis menggunakan 2 metode, yaitu observasi dan wawancara. Observasi merupakan pengamatan dan juga pencatatan sistematik atau unsur-unsur yang muncul dalam suatu gejala atau gejala yang muncul dalam suatu objek penelitian. Yang kedua, wawancara, kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, memerlukan alat bantu berupa instrumen. Instrumen yang dimaksud adalah kertas untuk mencatat poin-poin penting dan kamera untuk dokumentasi. Sekian presentasi seminar proposal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.